Dalam sepak bola, FIFA adalah organisasi terbesar yang mengurus sepak bola. FIFA kemudian membagi wilayah sepak bola ke berbagai federasi berdasarkan letak wilayah seperti Eropa, Afrika, Amerika, hingga Asia. Untuk Asia, federasi yang menaungi adalah AFC. Jadi semua tim yang berada di kawasan Asia harus tunduk di bawah naungan AFC, entah untuk turnamen klub maupun negara. Sayangnya, selama ini AFC dianggap tak pernah adil kepada para anggotanya. Ketidakadilan itu muncul karena mereka cenderung membela tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Kemudian korbannya adalah tim yang berasal dari Asia Timur hingga Asia Tenggara. Hal inilah yang kini semakin dikhawatirkan oleh Indonesia, karena sebentar lagi mereka akan bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan lawan yang akan dihadapi timnas adalah tim yang berasal dari Timur Tengah. Maka dari itu, Indonesia langsung mendapatkan peringatan dari 3 tim Asia yang pernah menjadi korban busuknya AFC. Kebetulan tim tersebut sudah memastikan lolos ke Piala Dunia tahun depan. Untuk itu, inilah cerita di balik kontroversi AFC kepada para anggota-anggotanya di sepak bola Asia. AFC adalah federasi sepak bola Asia yang sampai saat ini tak pernah berhenti untuk melakukan kontroversi. Terbaru, mereka berencana akan mengubah aturan soal tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika aturan itu benar-benar diubah, maka akan menjadi tuan rumahnya adalah Qatar dan Arab Saudi. Hal ini berdasarkan ranking FIFA, karena 2 negara itu memang memiliki ranking yang lebih baik dibandingkan dengan 4 tim lainnya. Momen yang langsung mendapatkan protes. Tercatat, negara seperti Irak, Uni Emirat Arab, hingga Oman langsung membuat pernyataan jika mereka tak setuju atas keputusan dari AFC. Begitupun dengan Indonesia yang berusaha merebut status tuan rumah dari Qatar dan Arab Saudi. Protes yang dilakukan oleh 3 negara tadi memang layak dilakukan. Alasannya adalah karena mereka menganggap AFC pelin-pelan dan tidak tegas sama sekali. Pelin-pelan di sini karena sebelumnya AFC menyatakan jika di babak keempat tidak ada sistem tuan rumah dan pertandingannya dilakukan di tempat netral. Namun setelah melihat daftar pesertanya, AFC tiba-tiba mengubah aturan tadi dan memutuskan jika babak keempat tuan rumahnya adalah Qatar dan Arab Saudi. Dengan apa yang dilakukan oleh AFC, semuanya jadi curiga jika AFC memang memiliki niat untuk memberikan kemudahan kepada Qatar agar bisa lolos ke Piala Dunia. Soal rasa curiga yang dialami oleh tim peserta, hal ini bisa dikaitkan dengan beberapa momen yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya di babak kedua kemarin, waktu Qatar mendapatkan keuntungan dari wasit. Keuntungan yang dimaksud adalah saat Qatar melawan India. Dalam pertandingan itu, Qatar berhasil menang dengan skor 2-1. Kemenangan yang dianggap kontroversi, karena salah satu golnya harusnya tidak sah, mengingat bolanya sudah dulu keluar dari lapangan. Tiga tim kuat Asia juga memberikan bukti. Tak hanya India yang pernah menjadi korban, sebelumnya timnas Yordania juga merasakan hal serupa. Parahnya, momen itu terjadi di final Piala Asia. Waktu itu, Yordania harus menyerah dari Qatar dengan skor 3-1. Uniknya, 3 gol dari Qatar semua dicetak melalui tendangan penalti. Sebuah hal yang sangat janggal, karena bisa-bisanya ada sebuah tim yang diberi hadiah penalti sebanyak 3 kali, itu pun terjadi di babak final.
Hal yang membuat publik langsung bersimpati dan menilai jika Yordania adalah korban dari permainan Qatar. Publik kemudian menganggap jika Yordania adalah juara yang sesungguhnya di Piala Asia tahun lalu. Apa yang terjadi di final Piala Asia membuat AFC dalam tekanan besar. Mereka dinilai tidak adil dan terkesan tak mau mengusuk final yang terjadi antara Yordania melawan Qatar. AFC menilai jika itu normal terjadi di sepak bola. Selang beberapa bulan kemudian, AFC kembali mendapatkan tekanan. Kali ini, ada satu tim lagi yang membuat ulah. Tim itu adalah Bahrain. Momen itu terjadi saat Bahrain melawan Jepang dan Australia. Saat melawan Jepang, fans Bahrain mencemooh lagu kebangsaan Jepang dan mengganggu pemain Jepang dengan menggunakan laser. Sementara saat melawan Australia, fans Bahrain mengganggunya dengan peluit palsu. Untuk ini, AFC memang bergerak dan memberikan hukuman kepada Bahrain. Sayangnya hukuman yang diberikan sangatlah ringan, tanda jika mereka selalu menganak-emaskan tim yang berasal dari Timur Tengah. Terungkap, alasan AFC selalu membela tim Timur Tengah. Soal momen-momen yang telah terjadi, tentu menarik dicari akar masalahnya. Misalnya soal alasan kenapa AFC cenderung membela tim Timur Tengah. Untuk alasan pertama adalah karena AFC saat ini dipimpin oleh orang Bahrain, yakni Salman bin Ibrahim Khalifah. Dengan begitu, maka Salman sulit untuk memberikan keadilan, karena pastinya dirinya lebih condong ke tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini ditambah dengan kebiasaan Salman yang jarang berkantor di Kuala Lumpur, yang notabene adalah kantor utama AFC saat ini. Situasi itu diperparah dengan persaingan tim Timur Tengah dengan tim yang berasal dari Asia Timur, seperti Jepang dan Korea. Intinya, tim yang berasal dari Asia Timur selalu bermain baik di ajang Piala Dunia, berbeda dengan tim yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Hal inilah yang tampaknya membuat AFC terus mendapatkan tekanan untuk selalu mengutamakan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Desakan AFC untuk menambah kuota Piala Dunia dikabulkan FIFA. Kalian pasti penasaran mengapa FIFA mengubah jumlah peserta Piala Dunia dari yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Ternyata penambahan itu ada andil besar dari AFC yang mendesak FIFA untuk menambah jumlah peserta. Tujuannya adalah agar tim-tim yang lain bisa ikut merasakan tampil di ajang Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Salman bin Khalifah selaku ketua AFC. Tapi niat dari dirinya kini mulai dicurigai, karena AFC tampaknya akan berusaha memberikan sisa slot Asia untuk negara-negara Timur Tengah, yang salah satunya adalah Qatar. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang layak mendapatkan peningkatan yang signifikan slot Piala Dunia. Mengingat kekuatan besar ekonomi dan besarnya popularitas olahraga di Asia, serta peningkatan perkembangan di berbagai aspek pertandingan. Keputusan FIFA pada bulan Januari menambah kontestan Piala Dunia dari 32 negara menjadi 48 peserta memungkinkan banyak tim nasional akan mengikuti Piala Dunia pertama kalinya dan merefleksikan perkembangan pertandingan di seluruh dunia, kata Salman bin Khalifah pada situs AFC. Bagi Indonesia, intinya mereka harus hati-hati di babak keempat nanti, karena kejadian tak terduga kemungkinan besar akan terjadi.
Yang paling penting adalah para pemain harus fokus dan berusaha untuk meraih kemenangan. Untuk urusan dicurangi atau tidak, serahkan pada netizen, karena nantinya netizen akan bersatu dan melakukan serangan kepada siapapun yang merugikan timnas Garuda. Sebelumnya hal ini pernah dialami oleh Bahrain beberapa waktu yang lalu. Jadi itulah alasan kenapa AFC cenderung memberikan keuntungan kepada tim-tim yang berasal dari Timur Tengah.